Oke, kita langsung aja masuk ke bedah kasus yang super menarik ini. Kita bakal bongkar habis rahasia teknis di balik perombakan infrastruktur besar-besaran yang dilakuin sama Microsoft Azure. Di bahasan kita kali ini, kita bakal telusuri fenomena yang secara harfiah ngubah peta dunia cloud computing modern, tentunya lewat kacamata data dan analisis arsitektur sistem operasi. Nah, poin krusial yang jadi starting point kita ini sebenarnya adalah sebuah ironi teknologi yang masif. Coba kalian bayangin deh, Microsoft yang kita tahu adalah raja tak terbantahkan di dunia sistem operasi PC dengan Windows-nya, ternyata malah sangat bergantung sama rival bebuyutannya, yaitu Linux, buat ngejalanin infrastruktur cloud Azure mereka yang raksasa itu. Apakah ini berarti Microsoft ninggalin Windows? Kedengarannya memang provokatif ya, tapi ini adalah realitas industri di mana performa itu jauh di atas sekedar loyalitas merek. Mari kita cari tahu, kenapa hal ini bisa terjadi. Awalnya sih wajar ya kalau infrastruktur enterprise Microsoft itu sangat bertumpu pada Windows Server. Mereka kan raksasa teknologi yang bikin produk itu sendiri. Tapi pertumbuhan cloud computing yang meledak di seluruh dunia akhirnya maksa mereka buat putar balik arsitektur secara besar-besaran. Windows Server yang awalnya jadi tulang punggung mulai kedodoran ngadepin realitas baru dari kebutuhan skala internet global. Jadi, pertanyaan besarnya, kenapa sih Windows ini dirasa kurang optimal buat cloud? Mari kita lihat alasannya. Inti masalahnya itu bisa kita bagi 3 nih. Pertama, Azure itu harus ngehandle jutaan virtual machine dan ribuan kontainer secara bersamaan, belum lagi ngadepin traffic global yang nggak ada matinya. Masalah kedua, Windows Server pada dasarnya itu terlalu berat. Sistem ini makan resource yang kelewat gede dan kurang luas buat proses deployment modern yang pakai kontainer. Terus yang ketiga, developer masa kini tuh udah punya tuntutan ekosistem yang beda. Mereka napasnya pakai open source, Docker, Kubernetes, dan ekosistem kayak Python, yang mana ya habitat aslinya itu ada di Linux. Bikin makin pusing lagi, tekanan dari luar juga kencang banget. Kompetitor raksasa kayak AWS dan Google udah curi start duluan dan melesat jauh di depan. Rahasianya apa? Dari awal mereka udah ngoptimasi lingkungan Linux yang super ringan buat infrastruktur cloud mereka sendiri. Kalau Microsoft nggak buru-buru adaptasi, mereka bisa benar-benar ketinggalan kereta di balapan cloud ini. Hal ini bawa kita ke semacam benturan arsitektur yang fundamental, yaitu antara arsitektur hybrid versus monolitik modular kernel. Yang bikin ini menarik banget adalah gimana konsep dasar sebuah sistem operasi itu ibarat fondasi bangunan yang nentuin efisiensi cloud. Kita ngomongin arsitektur kernel, manajemen proses, manajemen memori, sampai sistem file. Komponen-komponen inilah yang secara langsung ngedikte seberapa efisien sebuah sistem bisa nanganin beban kerja cloud dan skalabilitas untuk banyak instans sekaligus. Pilihan desain di level kernel ini efeknya kayak domino ke performa sistem secara keseluruhan. Nah, di sini kelihatan banget kontras teknis yang sempurna. Di satu sisi, Windows pakai hybrid kernel yang emang juara banget buat nampilin antarmuka grafis atau GUI yang kuat, kompatibilitas software, dan lingkungan desktop enterprise. Tapi sayangnya, struktur ini bikin dia terlalu bongsor buat deployment skala kontainer. Di sisi lain, Linux pakai monolithic modular kernel. Arsitektur ini jauh lebih ramping, skalabilitasnya tinggi, gampang banget dikustomisasi, dan pada akhirnya jauh lebih efisien buat ngangkat komputasi awan. Terus, berhadapan sama masalah ini, apa dong strategi baru dari Microsoft Azure? Ngadepin beban resource yang seberat itu, ditambah tekanan kompetisi, Microsoft nggak cuma ngasih solusi tambal sulam. Mereka langsung sikat dengan eksekusi 4 langkah strategi yang brilian. 1. Mereka integrasiin Linux secara native ke Azure. 2. Mereka adopsi orkestrasi Kubernetes dan kontainerisasi. 3. Mereka bangun jembatan khusus buat nyenengin developer Windows. Dan 4. Mereka lakuin tuning kernel spesifik untuk virtualisasi yang ringan. Bener-bener perombakan total. Integrasi ini tuh bukan sekedar formalitas ya. Mereka benar-benar ngasih support langsung buat distro-distro raksasa Linux kayak Ubuntu, Red Hat, Debian, dan SUSE. Dan faktanya, sekarang ini, sebagian besar mesin virtual di Azure justru berjalannya di atas Linux. Selain itu, pemakaian Docker dan Kubernetes yang emang lahir dan besar di ekosistem Linux sekarang jadi fondasi utama buat layanan Azure modern. Tapi, inovasi yang menurut saya paling jenius dari segi pengalaman pengguna itu ada di WSL atau Windows Subsystem for Linux. Supaya para developer ini tetap betah dan happy kerja di dalam ekosistem Windows, tapi tetap bisa pakai tools open source, Microsoft bikin semacam lapisan kompatibilitas khusus. WSL ini ngemungkinin developer ngejalanin lingkungan Linux secara native, langsung di atas desktop Windows mereka, tanpa perlu lagi tuh yang namanya dual boot atau pakai mesin virtual tradisional yang super berat. Lalu,
Setelah semua perombakan itu, apa hasil dari transformasi infrastruktur cloud ini? Hasilnya luar biasa. Efisiensi resource langsung melonjak tajam karena sistemnya jauh lebih ringan. Orkestrasi kontainer jadi super optimal. Azure menjelma jadi platform yang sangat scalable. Dan yang paling penting dari sisi bisnis, tingkat adopsi dari kalangan developer modern itu meroket tajam. Kenapa? Ya karena Azure akhirnya bisa ngomong pakai bahasa yang sama dengan ekosistem DevOps saat ini. Kesimpulan inti kita soal struktur sistem operasi ini benar-benar jelas ya. Struktur kernel itu pada dasarnya adalah bos yang nyetir performa sistem secara keseluruhan. Arsitektur monolitik kernel yang modular punya Linux terbukti merajai urusan performa tinggi di server dan penjadwalan VM Cloud. Sementara itu, hybrid kernel terbukti tetap jadi raja di ekosistem enterprise Windows untuk desktop dan GUI. Intinya, masing-masing punya panggungnya sendiri. Kasus ini membuktikan secara gamblang bahwa di industri teknologi modern, efisiensi arsitektur dan skalabilitas yang ketat itu jauh lebih diprioritaskan daripada sekedar loyalitas merek historis atau ego perusahaan. Kebutuhan dari sistem itu sendirilah yang harus selalu jadi penentu saat kita milih sistem operasi. Jadi, sebagai penutup untuk ngebantu kita ngerangkum soal struktur sistem operasi ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat dianalisis sendiri. Berdasarkan semua perbedaan arsitektur kernel, efisiensi resource, dan skalabilitas kontainer yang baru aja kita bongkar, kalau kalian ditugasin buat ngerancang dan ngebangun sebuah pusat data modern yang masif hari ini, sistem operasi mana yang bakal kalian pilih sebagai fondasinya dan kenapa? Coba kalian pikir-pikir deh. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng saya, dan teruslah eksplorasi dunia teknologi ya.